memperingati hari Paskah. Dalam Perjanjian Lama, Paskah itu memiliki makna pembebasan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Sejalan dengan makna Paskah dalam Perjanjian Lama ini, Paskah dalam Perjanjian Baru bermakna pembebasan umat manusia dari dosa. Melalui kematian Yesus di kayu salib sebagai anak domba Allah yang dikorbankan bagi penebusan dosa manusia. Paskah dalam Perjanjian Baru menunjukkan kasih, anugerah, dan kuasa Allah yang luar biasa. Allah meluputkan umat miliknya dari kutuk dan maut, membebaskan saudara dan saya dari perbudakan dosa, serta memberikan kepastian kebangkitan kekal pada akhir zaman melalui kebangkitan Kristus. Haleluya. Tahun ini PGI mengambil tema Paskah dengan judul Hidup sebagai alat kebenarannya. Diambil dari Roma 6 ayat 13 yang berbunyi demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Di bagian Roma 6 ini, Rasul Paulus menekankan pentingnya kekudusan yang diringkas dalam dua pokok utama. Nasihat-nasihatnya untuk hidup kudus dan alasan-alasan pentingnya kekudusan. Secara umum, pengudusan mengandung dua hal mematikan dan hal menghidupkan, yaitu mati bagi dosa dan hidup bagi kebenaran. Atau dengan kata lain, meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, atau berhenti berbuat jahat dan belajar berbuat baik. Nah, Paulus menjelaskan bagaimana cara mematikan manusia lama agar kita dapat hidup sebagai alat kebenarannya. Pertama, kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Tubuh dosa kita hilang kuasanya, dijelaskan dalam pasal 6 ayat 6. Yang ketiga, memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, dijelaskan di dalam ayat 11. Yang keempat, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang fana, supaya kita jangan lagi menuruti keinginannya, ya. Di dalam ayat yang ke-12. Bagaimana kita hidup sebagai alat kebenarannya? Diambil dari Roma 6 ayat 13. Apa arti hidup sebagai alat kebenarannya? Paulus menguraikan sangat jelas tentang manusia lama dan manusia baru. Pertama, hidup bagi kebenaran itu berarti hidup dalam hidup yang baru. Di dalam ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru adalah memiliki pembaharuan hati, sebab dari hatilah muncul kehidupan. Dan tidak ada cara lain untuk membuat aliran air menjadi manis selain dengan membuat manis sumbernya. Kata berjalan di dalam kitab suci sering dipakai untuk menggambarkan perilaku hidup yang harus baru, berjalan dengan aturan-aturan baru untuk mencapai tujuan baru dan berdasarkan asas-asas baru. Kita harus membuat pilihan baru untuk menempuh jalan hidup. Pilihlah jalan-jalan baru untuk Anda telusuri, teman-teman yang baru untuk Anda ajak mengiring perjalanan sebagai manusia baru dalam Yesus. Hal-hal yang lama harus berlalu, maka semua menjadi baru. Manusia baru itu bukanlah seperti apa yang ia dahulu adanya. Sekarang ia melakukan apa yang tidak ia lakukan sebelumnya. Yang kedua, hidup dalam kebenaran berarti hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Di dalam pasal 6 ayat yang ke-11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini berarti bergaul akrab dengan Allah, mempedulikan Allah, bersuka cita di dalam Allah, memperhatikan Allah, dalam segala kesempatan selalu memikirkan apa yang disenangi Allah. Inilah artinya menjalani hidup bagi Allah. Kasih kepada Allah yang bertakhta di dalam hati adalah kehidupan jiwa yang senantiasa tertuju kepada Allah. Ini berarti memiliki kasih dan keinginan yang hidup tertuju kepada Allah, atau hidup bagi Allah, demi kehormatan dan kemuliaan Allah saja sebagai tujuan hidup kita, dengan senantiasa memperhatikan firman dan kehendak Tuhan, yaitu mengakui Dia dalam segala laku kita dan senantiasa mengarahkan pandangan kita kepadanya. Inilah yang dinamakan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kristus adalah hidup rohani kita.
Kita tidak bisa hidup bagi Allah tanpa melalui Yesus. Hidup bagi Allah, Kristus adalah segala-galanya dan di dalam segala hal. Yang ketiga, sebagai manusia baru yang hidup dalam kebenaran berarti menyerahkan diri kita kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Ada di dalam ayat yang ke-13. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Hidup kudus dan menjadi kudus itu sendiri terletak pada pengabdian diri kita kepada Tuhan. Dengan memberi diri kepada Tuhan, ya, serahkanlah dirimu kepadanya. Bukan hanya seperti seorang taklukkan yang menyerah kepada seorang penakluk, ya, karena tidak bisa lagi melawannya. Melainkan juga seperti seorang istri yang menyerahkan dirinya kepada suaminya, yang kepadanya keinginannya tertuju. Juga seperti seorang murid yang tunduk kepada guru atau seorang hamba kepada Tuhan untuk diajar dan diperintah olehnya. Jangan hanya berserah kepadanya, tetapi juga tunduklah kepadanya. Jangan hanya mempersembahkan diri kepadanya sekali untuk selama-lamanya, tetapi juga selalu siap sedia untuk melayaninya. Nah, ketika Paulus berkata, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dariku, ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 6. Pada saat itulah Paulus berserah kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Menyerahkan bangkai kepada Allah. Yang hidup berarti tidak menyenangkan Dia, tetapi mengejeknya. Serahkanlah dirimu sebagai orang yang hidup dan yang berguna, sebuah persembahan yang hidup, ya. Seperti dikatakan dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, bukti yang paling pasti dari hidup rohani kita adalah pengabdian diri kita kepada Allah. Sudah sepantasnya orang-orang yang dihidupkan dari kematian, yang dibenarkan dan dibebaskan dari kematian, memberi diri mereka kepada Dia yang sudah menebus mereka sedemikian rupa. Yang keempat, hidup bagi kebenaran itu berarti menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Anggota-anggota tubuh kita apabila sudah ditarik dari pekerjaan melayani dosa, tidak boleh dibiarkan bermalas-malasan, tapi harus dipakai untuk melayani Allah. Tubuh harus selalu siap melayani Allah. Maka dari itu di dalam ayat 19, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ketika kita menyerahkan anggota tubuh kita dipakai sebagai senjata kebenaran, kita menjadi hamba kebenaran. Mengapa? Di dalam Roma 6 ayat 14 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ketika kita hidup sebagai alat kebenarannya, kita tidak akan dikuasai oleh dosa lagi, karena kita sudah hidup di bawah kasih karunia. Karena itu, serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Jadi ketika kita merayakan Paskah saat ini, ingatlah Yesus sudah mati untuk menjadikan kita manusia baru. Kita dibenarkan oleh darah Yesus dan kita diciptakan untuk menjalani hidup baru, yang senantiasa hidup dalam kebenarannya dan menjadi alat kebenarannya, ya. Seperti firman Tuhan Roma 6 ayat 13, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Apakah Anda semua sudah siap hidup sebagai alat kebenarannya? Selamat Paskah, Tuhan memberkati Anda semua.